Nah, di sini ada kata kunci kalau rumah pendidikan apa super app rumah pendidikan itu apa sih? Kalau tadi teman-teman banyak yang mengatakan macam-macam ya luar biasa, tapi tujuannya memang satu, bagaimana membangun sebuah pelayanan pendidikan kepada masyarakat, kepada siswa, kepada guru gitu ya, dan kepada yang memang benar-benar menginginkan pendidikan Indonesia itu menjadi lebih maju lagi. Nah, disinilah app rumah pendidikan merupakan solusi komprehensif untuk pembelajaran dan pendidikan yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu platform. Fiturnya seperti apa? Kita akan mencoba satu-satu kita lihat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih visi dan misi mengapa Pak Menteri itu membuat sebuah app atau apa ya mengganti PMM gitu ya. Nah, visinya itu adalah menjadi platform, bukan tapi bukan satu-satunya platform ya, menjadi platform pembelajaran terdepan yang memudahkan akses pendidikan berkualitas bagi semua. Karena kita akan lihat pada saat PMM didirikan itu tidak ada fitur atau template yang begitu banyak. Tapi di app rumah pendidikan kita akan melihat nanti satu-satu itu ternyata memang benar-benar memudahkan akses pendidikan berkualitas bagi semua. Di situ ada fitur siswa, fitur guru, fitur uh, masyarakat gitu, fitur pengambil keputusan, bahkan ada fitur bagaimana cara kita ini sebagai seorang kepala sekolah untuk memberdayakan anggaran atau memaksimalkan anggaran melalui belanja yang ada di sana gitu. Jadi lengkap sekali gitu. Dan misinya tentu saja memberdayakan siswa, guru, orang tua dengan alat dan sumber daya yang inovatif. Nah, kata kuncinya sumber daya inovatif untuk mendukung misi itu seperti apa? Nah, kita lihat karena di situ juga ada berbagai macam game yang disajikan, berbagai video pembelajaran yang interaktif yang disajikan. Oke, seperti apa? Kita lanjut kembali. Nah, sebelumnya itu ada fitur utama rumah pendidikan yang terdiri dari 4 fitur. Yang pertama kursus online. Ya, jadi ada ribuan kursus yang bisa teman-teman ikuti ya, yang disusun oleh ahli di bidangnya. Jadi kita bisa bisa mengikuti kursus itu tinggal mengklik aja ya. Dan kita akan banyak dari mulai sampai kursus menjahit juga ada, kursus memasak juga ada, lengkap ya teman-teman. Kemudian alat pembelajaran interaktif ya, yang mulai dari latihan, ada kuis, ada game, ada video yang tadi saya ungkapkan gitu, video ya, pembelajaran interaktif. Ya, intinya untuk siswa itu banyak yang menyenangkannya. Kemudian forum komunitas. Kalau tadi saya katakan ada, kita bisa masuk ke dalam komunitas belajar, baik itu komunitas sebagai seorang guru, komunitas sebagai seorang kepala sekolah di dalam satu platform. Oke. Kemudian sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini ada pantauan kemajuan belajar eh, kita ya, anak atau siswa dengan laporan dan analisis terperinci. Tapi sayangnya fitur yang sistem penilaian belum bisa berfungsi. Kenapa? Karena nanti akan ada kalau waktu itu kan ada yang namanya kalau kita membuat rapot ya, bukan rapot pendidikan, tapi rapot atau hasil penilaian siswa yang akan diberikan kepada orang tua itu. Jadi nanti akan ada ini. Jadi kalau kita mau mau membuat rapot itu bisa mengklik app rumah pendidikan. Tapi untuk sampai malam ini tadi saya klik lagi itu belum bisa dimanfaatkan itu karena memang lumayan ya dari tingkat nanti jenjang SD, SMP, SMA, SMK gitu. Nah, kenapa kalau kalau saya di sini kalau menggunakan sudah mulai rapot rapot sekolah ya, rapot siswa sudah dipublish gitu. Memang nih super app rumah pendidikan ada untungnya ya. Ibaratnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu.
Ya, tapi memang mungkin pemerintah ingin memberikan sebuah transparansi pendidikan gitu ya. Ini boleh juga gitu, tapi kan terkadang gitu ya. Kalau seandainya pada saat kita menulis di rapot gitu, anak kita kebetulan nilainya lumayan kurang maksimal gitu. Dan tiba-tiba ini bisa diekspos ya teman-teman ya. Jadi khawatir ada rasa apa dari psikologi anak, psikologi orang tua gitu ya. Nah, inilah salah satu kelemahannya ya. Mudah-mudahan eh, kita bisa memberikan yang terbaik aja ya. Jadi anak-anak juga bukan karena nilai itu, tapi bagaimana tadi membangun sebuah karakter nih kata Pak Ahmad ya, membangun sebuah karakter yang perlu ditekankan kepada siswa-siswa kita. Lanjut ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan saya bertanya apa saja sih di dalam rumah pendidikan itu isinya. Itu tadi Bunda Pengawas Bu Riwet sudah memberikan penjelasan. Ini banyak ya teman-teman. Ada yang di sini ada ruang murid, ada ruang GTK, kemudian ruang sekolah, ruang bahasa orang tua, ruang publik, ruang apa namanya mitra dan ruang pemerintah. Seperti apa ruang-ruangnya? Ini eh, memang apa ya menggabungkan semua elemen-elemen pendidikan dalam satu wadah gitu. Makanya sebenarnya sih kalau menurut saya oke banget gitu ya, bagus banget gitu. Tapi tinggal isinya itu apakah sudah siap untuk disajikan kepada halayak. Oke, lanjut. Nah, manfaatnya apa sih super app rumah pendidikan? Kita lihat dulu nih sebelum kita masuk kepada bagaimana implementasinya ya. Yang pertama bagi siswa itu akses pendidikan beragam. Betul. Karena tadi fiturnya banyak kalau kita klik itu ada sumber belajar, ada bahan ajar yang bisa diakses oleh anak kita. Itu bisa dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi itu ada ya. Tapi lebih menekankan kalau saya lihat itu dari TK sampai SMA atau SMK. Kemudian belajarnya bisa dengan cara menarik. Kenapa? Karena anak-anak bisa belajar mandiri juga tanpa guru gitu ya. Kalau PMM itu kan nggak ada ya ruang ruang siswa itu nggak ada ya. Tapi kalau di app rumah pendidikan ada. Jadi anak bisa didampingi oleh orang tua untuk mengerjakan kuis, untuk membaca materi dan sebagainya. Kemudian ketiga, mengembangkan keterampilan. Nah, di sini mengembangkan keterampilan dalam bentuk apa gitu. Bisa juga keterampilan dalam bentuk dia penguasaan literasinya, kemudian penguasaan numerasinya gitu. Kemudian ada lagi penguasaan keterampilan digitalnya, bagaimana membangun sebuah narasi ya apa membangun sebuah literasi dalam pemecahan sebuah masalah. Ini ada gitu ya di sini. Kemudian siswa juga bisa bergabung dengan komunitas sekolah lain gitu di seluruh Indonesia. Kemudian kalau bagi guru apa? Nah, kalau buat bagi guru itu guru bisa buat konten gitu. Konten apa? Konten pada saat dia mengklik ruang guru gitu. Kemudian pasti ada materi yang bisa menginspirasi dan dari itu dia bisa membuat sebuah narasi, bisa membuat video sendiri gitu ya. Kemudian bisa memberi kemudian pada saat memberikan tugas dan penilaian. Memberikan tugas sudah pasti ya pada saat kita sudah menyelesaikan materi. Nah, kita bisa meminta anak atau memandu anak untuk mengerjakan tugas yang ada di super app rumah pendidikan. Tapi sebelumnya seorang guru sejatinya harus menguasai dulu materinya. Jangan memberikan tugas sementara
gurunya itu belum memahami tugas yang akan diberikan kepada siswa. Nanti siswanya bingung, apalagi ini banyak sekali fitur-fiturnya gitu. Kalau bisa atau kalau perlu, guru sebelum memberikan sebuah tugas di dalam super app rumah pendidikan, guru membuat tutorialnya. Tuh, karena tidak semua siswa itu bisa paham dengan fitur-fitur yang banyak. Kemudian komunikasi dan analisis data. Nah ini karena memang di dalam super app rumah pendidikan yang tadi saya katakan ada fitur yang untuk menuliskan nilai raport, tapi ini belum ada ya, belum, masih menunggu tulisannya. Nanti kita lihat.